Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Sahabat Indrayana. Kali ini kita bahas tentang asma dan alergi pada anak. Dan kita sudah bersama dokter yang paling cantik di klinik utama Dr. Indrayana, yaitu... Boleh dok memperkenalkan diri dulu dok? Ya, saya dengan Dr. Juliana. Saya dari Poli Asma dan Alergi Klinik Utama Dr. Indrayana. Oke dokter, topik kali ini sangat menarik karena peningkatan asma dan alergi pada anak itu setiap tahun meningkat dok. Nah, kita mau bahas nih, mau memberi pengetahuan dan juga wawasan tentang asma dan alergi pada anak. Kalau di saya searching dok, itu kasusnya meningkat nih dok. Bahkan orang tua juga kadang bingung cara mengenalinya, ini apakah alergi, apakah asma, atau seperti apa. Kalau dokter sendiri mendefinisikan nih, asma alergi pada anak ini seperti apa dokter? Asma kan seperti secara keseluruhan juga ya, asma pada anak, pada orang dewasa sebenarnya sama. Asma itu proses keradangan kronik di saluran pernapasan kita. Iya dokter. Itu, jadi memang dia on off, dia bisa kambuhan. Bisa berulang kembali ya dokter? Bisa berulang kembali, benar. Memang belakangan ini memang meningkat ya, mungkin Iya, memang dokter. pola makan yang salah, lingkungan yang banyak polusi ya itu pasti pengaruh. Bahkan di beberapa penelitian nih dokter di Cina dan beberapa negara lain meneliti bahwa 10 dari anak 7-nya asma alergi dok, atau ada yang terkena asma atau yang terkena alergi karena ada beberapa yang mengatakan faktor karena makanan, ada faktor karena memang karena genetik, ada karena faktor yang lain. Kalau dokter sendiri itu faktor yang lebih banyak menunjang seorang anak menjadi punya penyakit asma alergi itu apa itu dokter? Faktor genetik paling tinggi pengaruhnya. Genetik ya. Terus lingkungan, pola-pola makan, pola-pola ya sekarang kan banyak polusi makin itu ya, makin tinggi ya. Makanya kasusnya semakin meningkat ya dokter ya. Dulu tuh satu di antara 5 orang pasti ada alergi. Sekarang mungkin bertambah jumlahnya. Bertambah ya dokter ya, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kasusnya sangat meningkat. Kalau kita ketahui tanda dan gejalanya seperti apa dok? Bahwa ini adalah anak ini terkena asma nih, atau anak ini terkena alergi nih, gimana dokter? Cara singkatnya kita bisa tahu bahwa dia mengenali atau dia terkena asma atau alergi seperti itu. Biasanya kalau misalnya bayi ya, yang paling kita perhatiin tuh dia tuh di pipinya suka merah-merah. Oh merah-merah ya dokter. Nah itu, nah kalau misalnya kita olesin minyak telur misalkan, di situ kok merah-merah gatal-gatal, nah itu biasanya petanda anak itu ada bakat alergi. Ada bakat alergi. Atau gini, anak tuh kadang-kadang kayak ada banyak phlegm. Dari jauh kita kedengeran bunyi krok, itu anak bakat asma. Oke dokter, apakah itu orang tua harus wajib ke dokter atau boleh membiarkan sebegitu aja atau penanganan di rumah gitu dokter? Aduh jangan deh, sebenarnya sih konsultasi ya kalau langsung konsultasi dokter jika memang sudah melihat tanda dan gejala seperti itu ya dokter ya. Oke dokter. Tadi dokter menyatakan bahwa penyebab utama itu lebih banyak karena genetik. Nah, apakah itu tidak bisa dihindari? Kenapa ini dok genetik menyumbang banyak seorang anak bisa asma alergi? Genetik ya kita nggak bisa hindarin. Dari dia di dalam perut juga memang dia udah gennya udah bakat pembawa ya dokter ya. Jadi orang tuanya ada alergi, anaknya biasanya ya diturunkan. Oke dokter. Apakah nanti itu anak yang dengan genetik dari orang tua punya bakat, apakah itu bisa kita kurangi dampaknya dokter? Misalkan dia udah ada gen dari orang tua, pasti dia akan punya risiko tinggi untuk memiliki penyakit asma alergi. Apakah bisa kita kurangi risikonya dokter? Ya bisa. Misalnya gini ya, anak tuh jangan terlalu cepat disapih. Iya dokter. Iya kan, anak dikasih daging ayam segala macam semua campur jadi satu itu nggak bisa gitu. Jangan cepet-cepet disapih. Nah, kalau mau misalkan kita kasih makanan itu tuh seminggu dia diituin. Misalkan seminggu kita ada makanan jenis ikan tertentu gitu. Iya, dokter. Seminggu kita kasih terus gitu. Kita lihat reaksinya dia. Kalau misalnya memang oke, berarti minggu depan lagi kita boleh mix dengan yang lain. Jangan selalu semuanya dijalin satu. Kita nggak tahu apa tuh alergi apa itu anak. Oke dokter. Berarti memang kita harus juga punya plan, orang yang sudah punya bakat untuk asma alergi menghindari paparan lain seperti makanan seperti itu ya dokter ya. Oke dokter. Nah, kasus yang paling parah nih kalau seorang anak terkena asma alergi seperti apa nih ciri-cirinya dok? Bagaimana tanda dan gejalanya? Kalau tadi kan ada merah-merah, ada suara sesak atau kasus terberat hingga memang harus dirawat, itu biasanya seperti apa yang dokter temukan?
Biasanya itu ya, memang asmanya itu sendiri. Kalau alergi biasanya orang tua ya merah-merah biasa gitu kan. Taruh minyak putih gitu ya dokter ya. Kalau udah sesek. Kalau udah sesek pasti dibawa ya dokter ya. Biasanya itu harus menerima perawatan dokter ya dokter ya. Dan, Oke, cara mengalinya orang tua tadi dokter udah kasih tahu bagaimana cara mengenali orang yang anak atau bayi yang dia terkena alergi atau asma. Mungkin ada tambahan lagi dokter tadi kalau anak dia misalkan ada merah-merah di bagian mulut, yang lain mungkin dokter bisa kita kasih tips bagaimana cara mengenali orang tua bisa mengenali anak yang dengan asma dan alergi. Mungkin satu-satu mungkin dokter. Ya misalkan memang anak itu kan merah-merah gitu ya. Jangan cepet dikasih ASI lah. ASI itu makanan utama anak ya. Iya, ASI. Jangan cepet-cepet dikasih susu formula. Terus jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Bener-bener bersih. Terus anak cewek kan suka kasih boneka gitu. Sebaiknya jangan ya, boneka tuh sarangnya si tungau. Oh, tungau ya dokter. Terus jangan dikasih kosmetik bayi banyak-banyak. Oh, sangat berpengaruh juga ya dokter ya kosmetik ya dokter. Karena ada bahan kimia tadi ya dokter ya. Oke dokter. Bahwa beberapa faktor tadi kayak bahan kosmetik, makanan, boneka pada anak bayi perempuan itu harus dihindari dulu ya dokter ya. Oke dokter. Selanjutnya adalah bagaimana tips cara penanganan orang tua di rumah untuk mengatasi anak dengan asma dan alergi. Mungkin dokter bisa kasih tips nih. Asma alergi pasti ada pemicunya kan. Kita cari pemicunya tuh apa. Jadi kita harus hindarin. Mutlak kalau kita hindarin pemicunya. Paling pertama adalah menghindari pemicu dari penyebab asma alergi tersebut ya dokter ya. Kalau memang dihindari dan harapan besarnya tidak akan kambuh ya dokter ya. Oke, begitu tipsnya ya dokter ya. Nih dokter, pertanyaan selanjutnya nih datang dari pemirsa nih ataupun dari Indrayana di rumah, bahwa apabila anak sudah tahu nih bahwa dia dinyatakan dokter dia ada asma dan alergi atau asma. Nah, bagaimana cara maintenance yang dilakukan orang tua di rumah dan apakah nanti ada perawatan lanjutan? Bagaimana dokter? Itu balik lagi tadi ya, pokoknya hindarin apa pencetusnya, faktor resiko pencetusnya itu. Terus anak tuh ini kan lagi musim juga ya, ISPA ya. Iya dokter, lagi musim ISPA kan. Pokoknya kalau anak alergi batuk pilek, jangan dikasih deket-deket anak yang batuk pilek itu. Karena kalau misalnya pada orang asma itu akan menjadi sesek. Jadi dia triggernya si batuk pilek itu bisa. Oke dokter. Oke. Tadi di beberapa jurnal dokter, saya ada baca di jurnal beberapa menyatakan bahwa disarankan anak yang baru lahir di atas 7 bulan atau di atas 1 tahun untuk pemeriksaan asma dan alergi. Apakah itu diwajibkan atau seperti apa menurut pandangan dokter? Nggak diwajibkan lah ya. Kalau misalkan memang kita nggak tahu apa sebabnya, apa dia kan sering kambuh, sering gatal atau sering sesek, sering batuk-batuk gitu. Nah itu kita anjurkan untuk tes alergi. Tapi nggak wajib lah. Nggak wajib ya, tetapi disarankan juga ya dokter ya, untuk menghindari terjadinya nanti di kemudian hari, kita mendeteksi lebih dini ya dokter ya, begitu ya. Bukan diwajibkan, tetapi disarankan untuk mendeteksi berbagai penyakit begitu ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih atas pagi hari ini, perbincangan pagi hari ini sangat bermanfaat. Mungkin orang tua di rumah juga bisa mengetahui bagaimana cara mengenali asma alergi pada anak dan juga tips parenting yang harus diberikan penanganan kepada anak asma alergi. Terima kasih dokter pada pagi hari ini. Mungkin kita bahas nanti lain kali topik-topik yang menarik berhubungan dengan asma dan alergi. Demikian perbincangan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali lagi di podcast selanjutnya.